Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi pada Raja Wali pagi hari ini. Salam sejahtera buat kita semua. Renungan pagi hari ini, saya mengambil satu tema perkataan yang membangun. Mari kita membuka bersama dalam Efesus 4 ayat ke-29 berkata demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara-saudara yang saya kasihi, kita sering mendengar ada satu ungkapan yang berkata, mulutmu harimaumu. Ungkapan ini terdiri dari hanya dua kata tetapi memiliki makna yang sangat tajam. Nah saudara, apa arti ungkapan ini? Ungkapan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus berhati-hati di dalam perkataan kita, di dalam ucapan kita yang kita sampaikan kepada orang lain. Sebab dari perkataan yang kita sampaikan kepada orang lain, ada efek, ada akibat. Bisa berakibat baik buat kita sendiri, namun bisa juga berakibat buruk buat kita sendiri. Seperti di dalam ayat yang barusan kita baca, Rasul Paulus mengingatkan jemaatnya di kota Efesus agar menjaga perkataan yang keluar dari mulut jemaatnya yang dilayani. Perkataan yang baik itu, saudara, sudah menjadi keharusan bagi kita orang percaya. Sehingga saat perkataan yang kita keluarkan atau sampaikan, hendaklah perkataan yang bisa membangun orang lain, memberkati orang lain, bukan sebaliknya. Nah, saudara-saudara, sadarilah bahwa kita di dalam menyampaikan satu pendapat atau satu perkataan atau satu ucapan, bahwa di dalamnya ada kuasa di dalam perkataan itu. Nah, saudara-saudara, saya melihat di era media sosial yang sangat berkembang ini, saya melihat banyak pengaruh-pengaruh, ada yang baik, ada yang positif. Ada yang baik, saudara-saudara, ketika teman kita berulang tahun kita menyampaikan ucapan turut berbahagia. Ketika kita ada keluarga, kerabat kita yang meninggal, maka kita menyampaikan ucapan duka cita. Ada yang baik memberikan ayat-ayat firman Tuhan yang boleh menguatkan. Tetapi pada kesempatan hari ini saya melihat juga, mohon maaf sebelumnya, bahwa banyak juga yang disampaikan dalam medsos ini perkataan-perkataan yang tidak membangun orang lain. Kenapa saudara? Saya melihat ada berbagai pendapat yang membuat satu dengan yang lain berselisih pendapat, bahkan sampai bertengkar di medsos, saudara-saudara. Kenapa hal ini dapat terjadi? Saya belajar, minta maaf, kemungkinan di antara salah satu ada orang yang iri hati, ada yang sakit hati, ada juga kesombongan yang mulai timbul dari orang tersebut, sehingga dengan mudahnya mereka menilai orang lain, merendahkan orang lain, bahkan mereka cenderung untuk menghakimi orang lain. Nah, saudara-saudara, kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mau seperti pesan Paulus pada jemaat, Tuhan mau supaya mulut kita, perkataan kita yang kita keluarkan lewat perkataan kita maupun dalam media sosial, biarlah kita boleh membangun orang lain. Nah, saudara-saudara, di dalam Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kata dikuasai dalam ayat ini berarti dipimpin atau dikendalikan, saudara. Perkataan kita dapat memelihara hidup kita atau menghancurkan hidup kita. Perkataan kita dapat membunuh atau menghidupkan orang lain. Perkataan kita ada konsekuensinya, dapat menghasilkan buah atau racun buat diri kita sendiri. Dan perkataan yang kita sampaikan dapat berasal dari hati kita sendiri, atau berasal dari iblis, atau berdatangnya dari Roh Kudus. Saudara-saudara, biarlah saudara, hanya Tuhan saja yang menilai setiap kita. Hanya Tuhan saja yang menghakimi setiap kita. Di dalam kitab Roma pasal ketiga ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa maksud ayat-ayat firman Tuhan itu buat saya dan saudara?
Tuhan mau pakai mulut kita untuk perkataan iman, yaitu perkataan yang berdasarkan firman Tuhan. Selain itu, Tuhan mau perkataan kita yang keluar adalah perkataan yang positif, yang bisa membangun dan memberkati orang lain, bukan malah sebaliknya. Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa perkataan yang kita ucapkan, sampaikan, sangat mempengaruhi rupanya masa depan kita. Artinya, masa depan kita sangat ditentukan juga salah satunya dari keputusan kita di dalam perkataan kita. Betapa pentingnya, betapa sangat berhati-hatinya kita harus menyampaikan perkataan ucapan kepada orang lain. Bagaimana kita berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Di dalam dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, karena pentingnya ilmu komunikasi, saya melihat sampai sekarang ada khusus jurusan sendiri, fakultas sendiri, yaitu Fakultas Ilmu Komunikasi. Saudara-saudara, di dalam dunia bisnis, orang yang bekerja sama atau sedang mengadakan satu proyek bersama hanya tinggal menandatangani MOU kerjasama, tetapi salah satu pihak itu menyampaikan ucapan perkataan yang menyakiti satu dengan yang lain, maka proyek itu gagal kita dapat. Keuntungan kita hilang, saudara. Betapa penting, ada banyak hal-hal yang lain. Demikian juga di dalam pelayanan kita di gereja masing-masing. Bisa menjatuhkan orang lain, menyakiti orang lain, tetapi Tuhan mau kita diingatkan pada pagi hari ini, pakai ucapan kita untuk memuliakan Tuhan. Nah, saudara, bagian terakhir renungan ini, bagaimana cara supaya kita selalu memiliki perkataan yang positif dan membangun? Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, saudara, minta dan berdoalah kepada Tuhan agar kita selalu memiliki hati yang selalu diperbarui. Saudara-saudara, Matius 15 ayat 18 berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Apa maksudnya, saudara? Perkataan yang keluar dari mulut kita berasal dari hati kita dan merupakan jawaban isi hati kita. Itulah sebabnya Tuhan mau buat saya dan saudara isi hati kita dengan firman Tuhan. Maka yang akan keluar dari perkataan kita adalah perkataan yang membangun dan memberkati orang lain. Yang kedua, saudara, berusahalah supaya kita mengalami pertumbuhan kerohanian yang tidak saja bertumbuh dari hal jasmani, tapi kerohanian kita usahakan untuk bertumbuh. Saudara-saudara, dalam 1 Korintus 13 ayat 11 katakan, ketika kanak-kanak aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku menanggalkan sifat kanak-kanak itu. Apa maksudnya ayat di sini, saudara? Perkataan itu dapat menjadi salah satu tolak ukur yang kelihatan dari tingkat kerohanian seseorang. Salah satu tolak ukur, tidak satu-satunya. Rohani kanak-kanak dapat berarti rohani yang belum bertumbuh. Orang anak-anak dia akan mengeluarkan kata-kata apa adanya. Tetapi kita sebagai orang dewasa, sebelum kita berkata-kata, maka kita akan memikirkan dampak dari kata-kata kita kepada orang lain, positif atau negatif, membangun atau menghancurkan orang lain. Yang ketiga, saudara, berusahalah, berdoalah supaya kita dapat mampu menaruh perasaan dan pikiran seperti teladan Kristus sendiri. Saudara-saudara, memang ini sangat berat dan perintah Tuhan ini sangat berat, tetapi ini adalah perintah Tuhan supaya saya dan saudara melakukan. Seperti Filipi 2 ayat 5 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Biarlah saudara kita belajar supaya kita fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Yang diteladani oleh kita hanya Tuhan Yesus, karena dialah yang sempurna. Yang keempat, miliki hati yang tulus, jujur, suka damai dengan Tuhan dan sesama. Mazmur 37 ayat 37, ayat favorit Jemaat GPD Raja Wali dan mungkin hamba-hamba Tuhan yang lain. Perhatikanlah
pada orang yang tulus dan lihatlah pada orang yang jujur, sebab orang yang suka damai ada masa depan. Oh haleluya. Orang yang tulus berarti di dalamnya ada kerendahan hati. Orang yang jujur berarti di dalamnya ada tanggung jawab. Dan orang yang suka damai berarti di dalamnya kita ramah satu dengan yang lain. Nah saudara, kesimpulan renungan pagi pada pagi hari ini. Yang pertama, berhati-hatilah dalam setiap perkataan kita. Katakanlah hal-hal yang positif, sebab ada kuasa dalam perkataan kita. Yang kedua, dari perkataan kita sendiri dapat membuat hidup kita bisa lebih baik atau lebih buruk. Yang ketiga, perbaharuilah hati kita setiap saat, sebab hati kita adalah mata air perkataan. Yang keempat, pergunakanlah setiap perkataan kita untuk membangun dan memberkati orang lain. Dan yang terakhir 5, berusahalah untuk hidup tulus, jujur, damai kepada sesama, apalagi kepada Tuhan. Karena orang-orang yang seperti itulah yang akan mengeluarkan satu perkataan atau ucapan yang sering suka membangun orang lain dan memberkati orang lain. Biarlah lewat renungan pagi hari ini kita boleh belajar memperbaiki dan minta ampun kepada Tuhan. Selama ini kita sering menggunakan perkataan kita tidak untuk membangun atau memberkati orang lain, bahkan justru kebalikannya sering menyakiti orang lain. Puji Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pagi hari ini. Kembali kami diingatkan, bahkan kami pagi hari ini ditegur oleh firman Tuhan. Tuhan mau supaya mulut kami, lidah kami dipakai oleh Engkau untuk membangun orang lain, untuk memberkati orang lain, untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bukan sebaliknya. Ampuni kami Tuhan, kalau kami selama ini mungkin perkataan kami, mulut kami suka menyakiti orang lain dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tanamkan firman dalam kehidupan sehari-hari, boleh menjadi rema bagi kami, dan ke depan kami belajar memperbaiki diri. Inilah menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jangan lupa saudara-saudara semua tetap ikuti anjuran pemerintah ya. Kita tetap pakai masker, kita tetap cuci tangan, jaga jarak, dan menjaga kesehatan kita masing-masing. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mau seperti Yesus, rendahlah dan baik, perkataannya manis, suaranya baik.